المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذلك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم بحب ذلك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. نعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada saat ini bisa berkumpul di majlis di masjid yang insya Allah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada subuh kali ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan juga salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semuanya di sini bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam, bisa mengenal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki pelajaran kita, jadi pelajaran apa nih? Pelajaran tahsin ya, pelajaran tajwid, tahsin dan tajwid. Insyaallah saya sebisa saya berusaha untuk menguraikan, ya kan, kita sama-sama belajar, bermuzakarah. Bukan berarti saya lebih pintar daripada antum semuanya, tapi saya juga perlu belajar lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada yang kurang ini benar bisa dikoreksi, kita sama-sama saling belajar insyaallah. Sebelumnya sebelum kita masuki pelajarannya, saya perlu sampaikan bahwasanya yang paling penting kita akhlak, menjaga akhlak kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena al-adabu fawqal ilmi, cenama kitanya. Nah, jadi adab itu kan di atasnya ilmu. Jadi kita perlu beradab kepada Al-Quran. Jadi berakhlak kepada Al-Quran berarti kita menghormati, mencintai, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan juga menjadikan Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita semuanya. Bukan hanya sekedar dibaca saja Al-Quran itu, akan tetapi difahami dan juga ditadaburi gitu. Berakhlak kepada Quran ada dua aspek utama. Yang pertama, berakhlak terhadap Al-Quran secara fisik, ya, dari segi fisiknya, yaitu mushafnya gitu kan. Kita harus memegang Al-Quran dalam keadaan suci, ya. Maka tidak boleh orang yang berhadas, yang yang tidak mempunyai wudu memegang Al-Quran, ya. Ketika perempuan yang lagi masa haidnya, mereka juga tidak bisa memegang Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi bisa mungkin berdoa bisa. Dan juga
berakhlak kepada Al-Quran dari segi ajaran Al-Quran, yaitu mengimani Al-Quran, ya kan? Mengimani Al-Quran. Jadi ajaran Al-Quran harus sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kita beribadah. Nah, hanya kepada Engkau kita meminta pertolongan. Jangan sampai kita ibadahnya kepada Allah, tapi ketika kita meminta sesuatu kepada orang, kepada dukun, kepada apa lagi itu, pohon, batu, air, apa lagi, ya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya, berakhlak kepada Al-Quran dari segi fisiknya ialah diantara lain yaitu meletakkan Al-Quran harus di tempat yang layak. Dan di madrasah kami sering diajarkan bahwasanya ketika kita mengangkat Al-Quran saja, yang pertama misalkan ini Al-Quran, nah ini Al-Quran ada, nah gitu. Nah kita mengangkat Al-Quran, diusahakan Al-Quran terlebih dahulu diangkat seperti ini, dan kita berdiri. Nah, dan kita duduk sebaliknya, kita duduk terlebih dahulu, kemudian Al-Quran yang turun seperti itu. Dan diusahakan Al-Quran itu harus di atas pusar kita, harus di atas pusar kita, itu di atas. Dan di lemari pun sama, gitu, harus di atas. Saya sering lihat, walaupun itu di Madinah, di Mekah, kadang ada aja gitu orang baca Al-Quran tapi di lantai, itu kayak kurang adab lah. Makanya itu perlu kita jaga kalau kita ingin keberkahan dari Al-Quran, ingin mungkin syafaat dari Al-Quran, gitu kan, kita perlu menjaga adab-adab kita kepada Al-Quran, insyaallah. Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran kita, yaitu tentang tajwid. Tajwid itu apa? Ada yang tahu tajwid artinya apa? Oh gitu. Ya, perkenalan, nama saya Khairul Umam. Ya, nama saya Khairul Umam. Saya asli Bogor, di Indonesianya asli Bogor. Umur ya gitulah, alhamdulillah. Ya, umur berapa ya? 27 ada kali ya. Terlihat 19 ya. Begini muda. Oke. Ya, alhamdulillah. Saya sebelum datang ke Jepang pernah mondok di pondok pesantren, yaitu pondok namanya Pesantren Sulaimaniyah. Ya, alhamdulillah cabangnya di Indonesia sudah hampir 100 lebih kayaknya, atau 100 kurang bisa jadi, kurang ini. Tapi banyak di berbagai provinsi di Indonesia ada cabang kita, namanya Pondok Pesantren Sulaimaniyah, yang berjalan dulunya mungkin awal-awal datang Sulaimaniyah ke Indonesia. Dulunya hanya anak-anak universitas saja, akan tapi makin ke sini kita bukannya namanya Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah gitu. Jadi dari bidang tahfiz, ya, dari bidang tahfiz, yaitu menghafal Al-Quran. Ada asrama prianya, ada asrama wanitanya. Itu beda lah, maksudnya antara asrama pria dan juga wanita itu jauh. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga kemahraman, untuk tidak terjadinya ikhtilat, ya, seperti itu. Kemudian selepas belajar di Indonesia, di Sulaiman Indonesia, alhamdulillah ada kesempatan diberikan beasiswa untuk berangkat ke Turki selama 3 tahun. Dua tahunnya di daerah Izmir, salah satu kota di Turki. Kemudian 1 tahun terakhirnya itu di Istanbul 1 tahun. Alhamdulillah bisa juga bahasa Turki, dan juga sudah lulus dari sana. Kemudian ditugaskan untuk bertugas di cabang Sulaimaniyah Puncak Bogor, Cisarua sana, Cisarua. Nah, di sana ada asrama kita, masya Allah, seperti istana, kan, santrinya banyak juga. Di sana mereka menghafal Al-Quran, ya kan. Di sana 1,5 tahun saya bertugas di sana. Sebelum pergi ke Korea, saya sempat juga 1 bulan untuk ditugaskan sholat tarawih di Australia, di Brisbane namanya. Alhamdulillah ada kesempatan ke sana. Kemudian umroh juga, alhamdulillah.
Insya Allah kalau misalkan ada yang mau umroh misalkan di sini nih akhir tahun nanti kita ada program sudah terkumpul 13 jamaah dari Jepang ya dari Jepang Insya Allah akhir tahun tanggal 25 sampai tanggal 3 Januari Insya Allah kita akan melaksanakan umroh. Mohon doanya kalau misalkan ada yang minat bisa join Insya Allah sebelum sebelum harganya tambah mahal nih. Saya buat Hah? Info harga untuk sekarang 40 mang. Insya Allah mahal nggak? Insya Allah kalau misalkan untuk ibadah segitu murah ya Insya Allah ya. Hah? Rada semua. Masya Allah. Ya, terus kemudian Alhamdulillah setelah bertugas di asrama puncak tersebut, saya ditawarkan untuk bertugas di Korea Selatan di Seoul. Selama 3 tahun di sana saya ditugaskan sebagai imam juga, mengajar anak-anak juga, terus tinggal di madrasah juga gitu. Alhamdulillah. Selama 3 tahun kita di sana sharing juga kayak gini bersama-sama orang Indonesia juga di sana. Banyak juga apa namanya pendatang-pendatang dari Indonesia yang kerja di pabrik, yang kerja di mana lagi tuh. Kaigo di sana jarang, cuma pabrik banyaknya di sana di Korea Selatan tuh. Gemba ada juga Gemba, tapi ya gitu, lebih ke resminya pabrik, manufakturing apa? Manufaktur manufaktur. Manufaktur ya, aduh lupa ya Mas Sudeta, Masya Allah. Ya gitu, banyaknya pabrik di sana. Alhamdulillah di sana banyak masjid-masjid Indonesia juga. Ada yang masih sewa, ada yang sudah kepemilikan, beli gitu kan. Hampir berapa itu ya masjid Indonesia di Korea Selatan itu hampir 60 lebih di berbagai kota di Korea Selatan. Ya kan? Darah belum sempat ke sana. Iya. Ya sempat belajar bahasanya juga ya annyeonghaseyo, yorobun, kamsahamnida. Iya. Ya gitu. Kemudian sebelum ketika itu yang harusnya saya ini ditugaskan lagi di Indonesia, tapi takdir berkata lain, ternyata ketua yang di sini Jepang ini memanggil saya dari Korea Selatan. Karena kan di Jepang sini tidak ada yang maksudnya belum menikah, maksudnya masih bujang lah untuk bertugas di sini. Akhirnya mereka memanggil saya dari Korea Selatan untuk tugas di Jepang Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang di sini bisa duduk bersama antum-antum semuanya. Ya mohon doanya diberikan kesehatan, kelancaran pokoknya ya Allah. Ada-adanya. Yaksib wae mana. Masya Allah. Oke, kita kembali ke pelajaran kita sekarang. Masya Allah. Apa? Oh, sekarang Masya Allah. Alhamdulillah kemarin sempat liburan ke Indonesia juga untuk melaksanakan akad nikah. Jadi mohon doanya nih, aduh supaya visanya cepat keluar gitu. Eh? Bulan naon hadroh. Tah aya hadroh dia. Loba nu ngomong haram makanya biasa. Ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan kita yaitu tentang tajwid ya. Apa itu tajwid? Ada yang tahu arti tajwid dari segi bahasanya? Hah? Tajwid yaitu memperbagus dari segi bahasanya. Tajwid jawwada yujawwidu tajwidan, memperbagus, memperelok, memperindah. Ya. Oh, mana ya nak? Wah ya. Masya Allah. Kita di sini ya. Tajwid itu artinya memperbagus. Bentar, mana dia? Drive saya.
Tajwid ya. Artinya memperelok atau memperindah sesuatu. Oke, dari segi istilahnya kita tulis wa huwa i'dha'ul hurufil maaf ya, i'dha'ul hurufi bentar. Hurufi haqqaha tinggalan lagi. Serta memenuhi hak-hak setiap huruf baik dari segi sifat lazimah atau sifat arizah. Yang dimaksud sifat lazimah ialah makharijul hurufnya, yaitu tempat keluar huruf-hurufnya. Dan sifat arizah yaitu sifat-sifat hurufnya. Sifat huruf banyak ya, ada yang berlawanan, ada yang khusus untuk huruf-huruf tertentu saja. Udah ditulis semuanya. Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara benar serta memenuhi hak-hak setiap huruf baik dari sifat lazimah atau sifat arizahnya. Oke. Kemudian ilmu tajwid adalah sebuah disiplin ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Di antara hal-hal yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah ya makharijul huruf, ya tempat keluar huruf.
Ada makharijul huruf yang akan dibahas dalam ilmu tajwid itu yang pertama makharijul huruf yang pertama tentang keluar tempat keluar huruf. Yang kedua ahkamul huruf. Yang kedua hubungan antar huruf. Kemudian ada ahkam al-maddi wal qasri tentang panjang dan pendeknya ucapan bacaan. Kemudian bahasa Indonesia aja ya. Yang pertama tempat keluar huruf, yang kedua tentang hubungan antar huruf, yang ketiga tentang panjang dan pendeknya bacaan, kemudian bagaimana memulai dan menghentikan bacaan, yaitu ahkamul waqaf wal ibtida. Oh, ditulis saja ya. Masya Allah, enggak. Oke, ini udah tulis ya. Masya Allah. Masya Allah. Setiap hurufnya itu diampuni dosanya tuh. Siapa yang mau? Oke, makasih. Kayak yang dibahas dalam ilmu tajwid yang pertama itu ini yang dibahas dalam ilmu tajwid gitu. Nah. Ya, makhraj huruf ialah tempat keluarnya huruf. Ahkamul huruf yaitu hukum-hukum huruf. Kemudian ahkamul maddi wal qasri yaitu tentang panjang dan pendeknya bacaan. Yang keempat itu tentang waqaf dan memulai cara bacaan. Bahasa Indonesia juga. Ya. Tempat. Ya harus tanya. Nanti sama nanti pada nggak ini, kalau nggak tahu bahaya. Hubungan. Kalau nggak kelihatan pakai kacamata.
bacaan, kemudian tidak. Kemudian ada hukum ya mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah apa? Ada yang tahu? Ya, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Ketika ada seorang yang belajar berarti jatuh kewajiban kefarduan daripada orang lain. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, hukumnya fardu ain bahkan. Ya, berarti setiap kita harus berusaha untuk belajar tajwid, harus berusaha membaca Al-Quran dengan tajwid. Walaupun kita masih belum sempurna, masih belum bisa, tapi dengan usaha untuk menyempurnakan bacaan, insya Allah kefarduannya bisa ini terlaksana itulah. Yang penting kita mau belajar ya. Hukum belajar tajwidnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid ya fardu ain. Oke, dalilnya apa nih? Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Bacalah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya bacaan itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Surat apa itu? Ada yang tahu? Al-Muzammil. Oke, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ayat berapa? Ayat 4 ya. Al-Muzammil. Oke. Maknanya udah tahu kan insyaallah? Warattil Qur'ana tartila. Warattil ya kan? Emir, apa namanya? Perintah nih. Bacalah. Baca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an secara apa? Tartila, secara tartil. Insyaallah apa namanya? Mungkin minggu depan karena kan saya kan mungkin sebulan 2 kali gitu kan. Mungkin depan mungkin Ahmad Rofiki ngisi di sini. Ngajarin nahwu sorof. Mau gak? Insyaallah belajar ini nahwu sorof ya. Mungkin dari nasoro yang suruh nasron wa nasirun. Wada kawan surun unsur lah tansur. Ya. Iya ya benar. Enggak. Oke. Kemudian ada juga perkataan dari Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya tajwid itu apa kan ditanya itu. Tajwid itu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kumaha dinya. Ini perkataannya Sayyidina Ali ya.
karramallahu wajhah. Wa ma'rifatul wuquf, ya, yaitu memperbagus huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat wakafnya. Apa kan ditanyakan Sayyidina Ali, tartil itu bagaimana kan? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil adalah membaguskan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat wakafnya. Oh gitu. Berarti ada yang ini ya, maksudnya bahasa Arab. Belum pernah belajar atau apa gitu. Ada. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan sambil belajar bahasa Arab juga gitu ya. Cara tulisannya bagaimana mungkin bisa sambil mempermudah gitu nanti pengenalan huruf hijaiyah, cara nanti baca Al-Qur'annya bagaimana gitu kan. Enggak ditanya Sayyidina Ali itu. Beliau yang ini perkataan beliau. Ini perkataan beliau. Enggak ada Ali radhiyallahu anhu. Bisa. Apa namanya? Ini tartil. Jadi tartil itu apa? Sayyidina Ali ditanya kan. Tartil adalah membaguskan huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat wakafnya. Ya udah. Oke, sekarang tentang tata cara membaca Al-Quran ya. Ada 4 ya. Cara membaca Al-Quran itu ada 4 bagian ya. Tata cara bentar. Kenapa? Cara membaca Al-Quran ada 4 macam. Lebih lama lebih berpahala. Oh nggak apa-apa, nggak begini aja nggak apa. It's okay. Oke, yang pertama apa namanya? Namanya tahqiq ya, yaitu membaca ya.
Kedua, tahqiq, yaitu dengan baca Al-Quran dengan tahqiq. Yang kedua, tadwir. Yang ketiga, hadar. Keempat, apa nih? Hazramah. Hazramah. Nah, ini bukan bagian dari tartil ya, ini yang terakhir. Yang terakhir itu pengecualian, karena bacaan hazramah itu haram. Apa itu bacaan hazramah? Yaitu membaca Al-Quran dengan cepat, ringan, dan pendek, namun tidak memperhatikan peraturan tajwid. Ya, bacanya inilah nembus-nembus, ini nabrak-nabrak lah, seperti itu, tanpa ya adalah yang lagi viral-viral gitu sebenarnya. Kayak gitu. Ya gitu. Hazramah kan ada bacaan kayak gitu. Ya. Tahqiq, tahqiq lebih pelan ya. Ada juga sebenarnya ada 4 juga di sini. Tapi tahqiq sama tartil karena sama gitu. Jadi pelan banget gitu kan. Seperti kori-kori bisa jadi seperti itu, atau misalkan lebih pelan dan juga saling apa sambil menghayati dengan maknanya bisa jadi tahqiq ya. Tadwir lebih ke murotal, seperti murotal yang sering kita dengar seperti Imam Al-Maikli, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau yang lain. Misalkan apa lagi tuh? Apa? Abdurrahman Al-Aushi atau apa lagi? Ya gitu. Atau Al-Fasi ya gitu. Hazar lebih ke Imam Tarawih, ketika Imam Tarawih, tapi dengan syarat sambil apa mengedepankan peraturan-peraturan tajwidnya. Hadar itu cepat tapi jelas, cepat tapi benar, cepat tapi huruf-hurufnya tidak ketukar satu sama lain, tidak ketukar satu sama lain. Itu hadar. Lambat, tadwir itu sedang, ya kan, sedang. Hadar itu cepat dengan mengedepankan hukum-hukum tajwid. Hazrama hukum bacaan haram lah gitu, tanpa membaca Al-Quran cepat, pendek, tanpa membaca, tanpa memperhatikan aturan-aturan tajwid. Saya mana tadi? Oh ini. Oke. Udah overload. Pasti minum mas, ya, gitu aja. Ini justru air putih, ini air bening. Itu air ini, biar nggak diminum aja. Oke, sekarang huruf hijaiyah ya. Ya, sekarang kita belajar huruf hijaiyah. Apa ini? Suara. Oke, ini kudu di printer. Nanti aja lah saya itu kasihnya. Ya. Saya printer nanti. Ya, ntar. Oke, huruf hijaiyah ada berapa nih? Coba hitung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah ya. Sebenarnya hamzah sama alif itu sama aja, karena cara bacanya itu kan sama a i u juga. Ketika dia berharokah a i u juga sama dibacanya a i u, jadi dia bisa termasuk bisa juga enggak gitu. Seperti itu.
Oke, sekarang tentang ini dulu lah, pembagian makharijul huruf dulu. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan makharijul huruf. Ini yang paling penting sih sebenarnya, tempat keluarnya huruf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, yuk, gak apa-apa. Ayat. Oke, ada beberapa tempat. Satu, maudhi'ul jawf. Makhraj yang terletak di rongga mulut. Tenggorokan ya. Kok kholki sih? Kholki, halqi. Makhraj yang terletak di lisan ya. Asyafatain. Di bibir. Al-khayshum. Khayshum, maudat khayshum. Di pangkal hidung. Jadi makhraj huruf bagian seperti ini ya. Ada yang keluar dari jawf, dari rongga mulut, mulai dari pangkal lidah sampai ujung lidah. Entah itu dia nempel ke langit-langit atas, itu jauh, itu banyak huruf-huruf di situ. Ada halki yaitu tenggorokan, ada 6 huruf di sini. Ada lisan, ya kan? Ada lisan. Ada juga bibir, ada juga khayshum.
Khayshum. Ya. Iya ini Pak kali dong. Siapa tanya bibir. Nah. Oh gini nih. Miring gini ya. Ngantuk kali ini. Ngantuk. Oke. Pembagian sudah selesai. Insya Allah nanti kita belajar tentang huruf-hurufnya juga. Sekarang kita mungkin belajar ngaji bareng, kita tahsin kita ya. Insya Allah. Udah susah. Kelas. Nanti aja mungkin yang belum nulis. Angkal hidung yang terakhir. Udah ditulis belum? Untuk penjabarannya seperti ini ya teman-teman, insya Allah nanti kita ituin lagi satu persatu kita kupas tuntas. Maudhul jawf ada huruf apa aja, yang di tenggorokan ada huruf apa aja, lisan ada huruf apa aja, syafatain juga sama, khayshum juga insya Allah. Oke, kita sekarang belajar Al-Fatihah coba, yang paling penting kan ya, tahsin, belajar Al-Fatihah. Nanti bisa ini, bisa ikutin. Nanti saya baca dulu, nanti mas-masnya, teman-teman semuanya bisa ikutin. Hah? Oh gitu. Ya bablas kan, bablas itu mah. Bisa lihat, bisa sambil dihafal juga nggak apa-apa, maksudnya dengan hafalan juga bisa. Mekli. Apa nama? Mahar al-Mekli. Apa? Mahar al-Mekli. Mahir al-Mekli. Baik. Ya beliau salah satu imam di Masjidil Haram ketika itu, mungkin sekarang nggak di situ lagi kayaknya, di masjid, bukan di Masjidil Haram lagi. Biasa ngimamin kalau nggak salah isya, setiap isya, kadang maghrib juga sih. Ya, ya ganti-ganti. Misalkan maghrib Sudes, isya Bandar Balila, subuh Mekri, kadang kayak gitu, ganti-gantian. Oh, masya Allah. Lukma, masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Al-Fatihah salah satu ummul kitab ya kan, pembuka daripada Al-Qur'an ya kan, surah Al-Fatihah salah satu rukun dalam sholat yang harus kita perhatikan cara bacanya. Bisa jadi ada yang salah sehingga sholat kita kurang sempurna ya kan, karena merupakan rukun daripada sholat tersebut. Oke, mulai dari ta'awudz dulu. Nanti saya baca, teman-teman semua bisa ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mad tabi'iyah yaitu seperti bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Itu jangan terlalu panjang banget. Jangan sampai seperti bismillahirrahmanirrahim. Mad tabi'i itu panjangnya satu alif dua harokat. Itu hukumnya wajib, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus seperti itu. Jadi jangan sampai, kan mungkin kalau di TK-TK kan kadang lebih dipanjangin supaya lebih mengerti. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih itu tahap belajar sih, nggak apa-apa. Tapi yang dibiasakan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk him itu mad aris, ya kan? Karena ada huruf yaitu mim yang dijadikan sukun di sana, sehingga di sana menjadi sebab madnya di sana yang menjadikan jimnya itu panjang, gitu kan? Ya, oke, kita teruskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan, al tidak boleh ale, yaitu lamnya itu dipantulkan, karena lam bukan bagian dari huruf qalqalah, yaitu qat'u jadin, ya. Maka di sana harus mulus gitu, jangan sampai dipantulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dan juga kemudian Rabbil Alamin itu harus terputus, jangan sampai mengalir. Rabb, ya kan? Rabb. Jadi jangan sampai tertekan di situ tapi terputus. Rabbil Alamin, seperti itu. Oke, Mas Lukman coba baca. Silakan ini Mas Irsan coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Robnya jangan sampai ngalir ya. Rob terputus. Ya, Mas Sohi coba baca. Mas ini Irfan, lupa namanya. Satu pengen tahu saya namanya nih. Baca Sok. Ayo ilmu. Bismillah. Oke, Masnya silakan. Insyaallah. Belakangnya Mas siapa Mas namanya Mas? Masnya siapa namanya? Malik. Nah, ya, namanya siapa? Sambil pengen tahu. Mas Sigit, silakan Mas Sigit. Belakangnya Mas siapa? Mas Lutfi. Ya, silakan Mas. Sok, mangga. Dibaca, Mas. Ya, Masya Allah. Jangan sampai malu-malu kalau baca Al-Quran ya. Jadi keluarin aja. Gak apa-apa salah juga. Yang penting kita mau belajar terus. Ya, silakan Mas. Siapa namanya Mas?
Mas Rian, silakan Mas. Belakangnya Mas siapa? Mas Ramlan. Ya, silakan Mas, baca Mas. Masya Allah. Mas Ridwan, Mas apa? Silakan baca. Lupa ingat. Ya, silakan baca. Orangnya dipanjangin, Rob langsung di ini tabrakin, langsung dipantulin. Rob. Oke, sampingnya Mas siapa? Mas Alvin, silakan Mas. Oke, depannya Mas Heri bukan sih? Mas Heri Sob. Oh. Masya Allah. Oh, silakan. Silakan Mas. Masya Allah. Silakan Mas Fadil, Mas Fadil. Ayo, oke. Insya Allah. Belakangnya Mas siapa? Okta. Silakan Mas. Mas Okta. Oke, depannya Mas siapa? Mas Zainal. Silakan Mas. Depannya siapa Mas? Mas Didik. Ya, silakan Mas. Didik. Rabbil alamin. Ulangi. Ya, jangan sampai mengalir ya. Jangan Rabbil alamin. Ya, karena ba itu dalam sifat huruf di tajwid itu ada namanya syiddah. Syiddah itu benar-benar terputus suaranya. Ada berapa huruf? Ada 5 ajid qadim bakat. Nah, salah satunya ba. Ketika dia tasydid, dia tidak mengalir, dia terputus suaranya. Rabbil alamin. Oke, kita teruskan. Ar-Rahmanir Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, Maliki ya. Di sini diperhatikan ki ketika kita baca cepat kadang Malik Yaumiddin seakan-akan dia bersukun. Karena di sini kasrah harus jelas. Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Maliki Yaumiddin. Oke, dal juga sama seperti ba. Ketika dia bertasydid dia terputus suaranya. Yaumid tidak ada seperti itu. Yaumiddin. Dan juga dal jangan sampai seperti ta yaumiddin gitu. Salah. Ya, din artinya agama, tin buah tin. Ya kan? Dari mana coba? Nah, artinya makanya salah gitu. Diperhatikan. Yaumiddin. Jadi huruf dalnya itu jangan sampai tertukar dengan ta ya. Oke, kita teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini juga penting jangan sampai iya. Jadi di sana ada tasydid ya. Iya-nya itu bertasydid. Jadi harus ditekan. Iya, jangan sampai iya, jangan sampai seperti dipanjangkan. Banyak para ulama mengatakan bahwasanya
dalam surat Fatihah ini satu tasdid aja yang kita lupa baca itu sholat kita nggak sah itu. Makanya itu tasdid diperhatikan di sini. Jadi di sini ada ya yang bertasdid dan jangan sampai dipanjangin seperti dipanjangin tapi ya ditekankan iya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3 ulangnya. Oke, yang mau baca? Iya, sok silakan. Masa iya, ya nggak gitu lah itu baru juga dijelasin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Silakan Mas Irsan sok baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, huruf ain ada sifat lin umar apa namanya? Bainiyah. Antara syiddah dan rikhwah. Rikhwah itu mengalir suaranya, lin umar itu apa namanya? Bainiyah itu sedang mengalirnya gitu. Iyyaka na'budu, bukan nunnya yang panjang ya. Ketika itu disatukan dengan ain, ya kan? Disatukan dengan ain dia agak mengalir sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi coba Mas Irsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas Sigit silakan. Oke, yang di belakang Mas siapa? Mas Lutfi, Mas Alvin. Insyaallah. Oke, apa lagi? Mas Eri. Silakan. Oke, kita teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Oke, si su ya. Dia ada seperti suara siulan. Ya kan? Jangan sampai datar seperti sin, jangan sampai seperti sa apalagi tebal ya. Si su ya. Si su. Ihdinas si. Dia agak seperti suara siulan itu keluar. Ada namanya sifat sofir ya, buat huruf sod itu dia ada sifat khususnya maka diperhatikan. Salah satu huruf yang dulu saya juga kesulitan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Oke. Ada juga mungkin dari yang sekarang kita pelajari kan, yaitu qiraat Imam Asim, riwayat Hafs ya. Yang salah satu qiraat yang masyhur. Mungkin kita pernah dengar ada pelajaran qiraat sab'ah, ada qiraat asyara, ada banyak sekali imam tuh. Ada imam apa tuh? Imam Nafi, imam ini. Pokoknya bahkan di sini aja ada yang bacanya ihdinazi pakai dha. Ya, itu semuanya benar. Ada apa namanya riwayatnya, ada mutawatir dari Rasulullah. Memang dulu ada sahabat yang baca kayak gitu, Rasulullah nggak ini, jadi nggak menegurnya gitu kan, kamu tuh salah, enggak. Jadi benar, emang ada riwayatnya seperti itu. Juga di Imam Hamzah pernah belajar dikit cuman ya nggak ini mendalami lah. Oke, sekarang kita mau pelajari qiraat apa namanya, qiraat Imam Asim, riwayat Hafs namanya ya, yang kita pelajari sekarang. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1, 2, 3. Oke, alaihim di sini an'amta alaihim bisa berhenti di situ, habis itu diulangi lagi an'amta alaihim, bisa diteruskan. Di sini ada ikhtilaf ya para ulama, jadi bisa berhenti di situ, diambil dari awal atau diteruskan. Salah satunya di mazhab Imam Hanafi ini kan apa namanya, Fatihah itu 7 ayat ya kan ya, pasti 7 ayat. Itu termasuk bismillah atau tidak? Di suatu mazhab itu bismillah itu tidak termasuk ayat. Otomatis bagaimana? Berarti 6 ayat dong jadinya. Itu tetap 7 ayat. Fatihah itu tetap 7 ayat, tapi di siratal ladzina an'amta 'alaihim di sini 1 ayat dihitungnya. Jadi makanya 7 ayat. Nah, gitu. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya kita belajar tahsin kali ini tentang surat Al-Fatihah. Insyaallah bisa difahami, mudah-mudahan bisa diamalkan gitu kan, menjadi sebabnya kita bisa gimana ya, sholatnya lebih sempurna lagi gitu kan, insyaallah mudah-mudahan ya. Tapi tetap jangan berhenti di sini, kita tetap selalu mengulang terus Al-Fatihah. Bisa jadi dengan kita jarang yang membaca Al-Quran, mulut kita jadi kaku, dan ini lagi dari awal lagi gitu. Jadi kudu sering dibaca gitu kan, harus selalu dibaca terus. Dan juga salah satu umul kitab yang masya Allah gitu kan, maknanya itu inilah bagus tuh. Bahkan kalau misalkan kita tidak bisa membaca surat lain, cukup Al-Fatihah aja gitu. Kita kirimkan kepada orang-orang tercinta, orang yang telah meninggal, bisa insya Allah pahalanya sampai kepada mereka. Oke, itu aja yang kita ini pelajari hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita teruskan lagi mulai dari makharijul huruf, penjabaran semua dari ini semuanya. Kita baca apa nih, kafaratul majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Nabil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.